Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, gue lagi ada di parkiran nih guys ya, parkiran apa namanya di Narita. Ini gue lagi nulisnya kayak gitu kan. Terus parking period ya kan, dari kita nulis dari 26 sampai 28. Oke, jam berapa kemarin itu? Jam 3 kalau nggak salah. 15.30 sampai jam 9.21. Udah itu model plat nomornya kita coba 1378. Price nya kita tulis 1.200 ya. Oke, udah itu kita masukin ke sini. Kita masukin ke uangnya ke sini. Ini 120.000 ya guys ya, untuk pagar selama 2 hari. Seperti ini aja. Kemudian kita masukkan ke kotak sini. And juga sudah price. Oke. Gitu sih guys. Apa namanya? Parkir di Narita ya guys ya, tuh lihat. Ini gedung JAL, dan itu apa sebelah sana, tapi jauh sih jalannya. Jalan dari sini ke sana itu sekitar 10 sampai 12 menitan ya guys ya. Nah, ini gua parkirnya di sini itu gua baru pertama kali ya. Dan emang gua ke Narita pakai mobil baru pertama kali ya guys ya. Dan cara bayarnya seperti itu sih. Terus seperti itu. Gua sekarang masuk aja ke sini. Kita nyalain dulu soalnya panas banget ini mobilnya. Nah, apa namanya, ini resepsionisnya. Parkirnya di sini. Dari pintu mau masuk ke itu ya, tol apa namanya? Bukan tol. Pintu masuk bandara ke sana nih, sebelah kiri, yang ke sana nah. Yang ke sana itu sebelah kiri. Ya. Oke, kita langsung aja berangkat tuh guys ya, soalnya hari ini gue gawe. Harusnya masuk jam 10. Baik guys, kita langsung aja jalan nih guys ya. Jalan menuju pulang. Nah, kita akan menuju pulang kita ya. Baik guys, gue udah setting itunya, apa namanya, map parkiran 2 jam 13 menit nyampe ke tempat tujuan. Kita langsung aja berangkat, soalnya gue jam 1 kerja ya guys. Oke, kita langsung aja belok sini. Berangcus ini kita belok ke kiri ya guys ya. Kita langsung aja ke pulang, udah capek. Nanti tanggal 10 masih balik lagi ke Osaka lagi ya guys ya. Oke, 2 jam 12 menit sih guys. 2 jam 12 menit cukup lama juga. Ya mau gimana lagi ya guys ya. Oke, kita belok kiri dari sini. Kita ambil lampu merah. Ganti dulu di sini, haus, minum dulu. Untung AC-nya kencang jadi nggak terlalu panas. Dan masih pagi hari ini.
jadi nggak terasa panas banget sih. Lumayan sih, capek juga ya. Baiklah, kita langsung nyetir aja ya guys ya. Nyampe 10 menit sekarang nih. Apa tadi 12, sekarang 10 menit, 2 jam 10 menit ya guys ya. Cuma lampu merah sih. Wah, gua gimana goblok. Ini mobil kadang kita bertugas ya. Tuh lihat. Lampu merah juga di tempat gua, jadi mungkin dia oh ya. Oke, kita langsung berangkat cuy. Kita berangkat ya baru. Nah ini dia, kita mempercepat tujuan sampai apa namanya, nyetir di Jepang itu enak loh, menenangkan gitu. Jadi ya inilah gitu. Angin mungkin karena apa ini kepalanya nggak jelas, angin AC gitu kencangin soalnya. Di luar panas dan gue juga kepanasan. Ini ya udah dingin aja supaya lebih dingin gitu. Sini banyak sih parkiran, cuman jauh itu loh, apa jalannya loh. Kalau kalian mau pokoknya yang lebih dekat aja. Ini sun parking ini nanti ada, kalau ada parkir di situ dia ada yang nganterin juga. Dan tadi apa yang tadi tempat gua parkir itu bayarnya sesuka hati kalian gitu kan. Maksudnya kalau misalkan kalian nggak jujur itu ya udah ambil aja, cuman nggak etis nanti ya kalau takutnya ada apa-apa gitu. Mendingan kalian jujur aja. Cuman tadi nggak ada apa namanya, nggak ada CCTV, nggak ada apa, itu mah parkiran kejujuran aja. Di Indonesia itu mungkin nggak ada kayaknya ya guys ya. Kalau di sini jadi di sini tuh apa namanya, parkiran harganya lumayan gitu ya guys. lumayan mahal ya. Satu hari ada yang 600 yen ya guys, atau 60.000 per harinya. Itu kalau di Tokyo itu nggak dapet. Cuman kalau misalkan di tempat lain kayak di Chiba gitu ada yang 100 yen, ada yang 800, tergantung perusahaannya sih. Kalau perusahaan yang gede itu kayak Times itu mahal, itu kadang 800 sih kalau untuk di luar Tokyo ya. Kalau di dalam Tokyo itu mahal 1.800, kadang 3 jam aja gua kemarin itu 3.000-an ya guys, atau 300.000. 3 jam aja jadi 1 jam itu sekitar 1.000-an atau 100.000. Itu mahal di sini parkirannya ya, mau gimana lagi, namanya juga Jepang gitu kan. Makanya mereka itu di Tokyo itu jarang yang punya gitu kan, kecuali kalau misalkan yang punya duit banyak, nah itu dia pasti punya mobil kayak gitu sih. Nah ini kebetulan mobil yang gue pakai itu mobil perusahaan untuk akomodasi manajer gitu ya guys ya. Nah seperti inilah mobilnya Aqua gitu kan, kayak Yaris, cuman bukan Yaris itu beda. Cuman ada angkanya sama, bentuknya aja, bentuk desainnya aja beda gitu. Dalamannya, interiornya hampir lah, cuman ada bedanya dikit gitu kan, ada beda lah. Kalau untuk speedometer dan lain sebagainya di tengah sih ya, gitu, sama kayak di Yaris di Indonesia kayak gitu. Dan parkiran cara mengemudi di Jepang itu lebih lebih ke
pakemnya ke apa peraturan guys ya. Kalau kalian nggak ikutin peraturan itu bisa gawat ya guys ya. Jadi hati-hati kalau misalkan nggak ngikutin gitu. Nanti kena itu tilangnya itu nggak 1 juta 2 juta atau 30 juta kayak gitu, 30 juta rupiah ya guys ya, mahal banget kan. Nah itu makanya mesti hati-hati. Nah, ini kalau untuk menyalip kayak gini kalian harus kasih sen ya guys ya, kemudian pakai hazard, terima kasih gitu. Nah, ini kita dengan inilah apa jalan-jalan di Jepang gitu ya guys ya. Nah kita belok kiri masuk sini Sento Chiba Narita. Itu ini ada apa namanya persimpangan ya guys. Pelan-pelan. Atau nyampe mungkin sekitar 11.38, jadi gue punya waktu 1,5 jam untuk istirahat dulu baru berangkat kerja ya guys ya. Ini di Chiba ya guys ya, Narita itu sebenarnya di Chiba ya guys ya, sebenarnya di kampung sama sih kayak Bandara Suta ya, Soekarno-Hatta itu bukan Jakarta di Indonesia, cuman adanya di Tangerang ya kan. Jauh banget dari Jakarta sebenarnya guys ya. Cuma naik tol itu cepet sih, naik kereta sekarang udah cepet sih, 1 jam juga udah nyampe, sama kayak di sini sih. Jadi waktu gua dari Narita ke Osaka ya guys ya, kalian kalau misalkan nonton video selanjutnya kemarin apa namanya sebelumnya, kalian tahu gua naik kereta itu, naik ke kenapa gua pakai di Narita gitu kan. Nah gua ke Osaka gitu ya guys ya. Nah di Osaka juga sama aja sih, jadi bukan di Osakanya gitu guys, di dekat apa di pinggirannya, bukan di daerah Osakanya banget gitu. Di Haneda sih, kalau Haneda itu Tokyo sih, masih Tokyo. Nah itu kalau Haneda baru Tokyo. Kalau Narita itu udah bukan Tokyo lagi ya guys ya, jadi perlu diingatkan itu gitu. Ini jalan itu ya guys ya, jalan pedesaan nih guys ya, ini bagus lihat. Maka jalannya juga kelihatan. Kalau di Jepang itu pokoknya aturan-aturan ini ada miningnya nih. Yang kuning itu yang yellow sih, orange sih jatuhnya ya kan ya. Orange itu kalian nggak boleh apa namanya overtaking ya kan, mendahului gitu kan, mendahului mobil depan itu nggak boleh injak gitu pokoknya. Nah kalau yang putus-putus ini yang ini boleh kalian ke lurus aja, apa bisa overtaking gitu ya guys ya, yang patah-patah. Nah ini yang putih-putih kayak gini nih. Nah kalau ini yang segitiga itu juga boleh ninjak. Nah yang di bawah itu ada 50 ya guys ya, 50 itu kecepatan ya guys ya, kecepatan itu 50 km per hour atau per jam ya guys ya, gak boleh melewati gitu kan. Kalau misalkan kalian orang Indonesia pastinya kalian bisa mau kiri kayak atau misalkan ganti dari apa namanya dari SIM Jepang SIM Indonesia ke Jepang itu kalian ada latihannya ya, ada tes ya, tes mengemudi di luar sama tes ada tulis 10 apa namanya pertanyaan gitu. Nah gua kemarin udah itu sih, udah update ya guys, sebelumnya bagaimana gua dapat SIM Jepang gitu ya guys. Itu sumpah lama banget itu dapatnya, gua juga nggak kepikiran sampai selama itu ya guys ya. Cuman alhamdulillah sekarang dapat lah, nggak apa-apa lah kalau lama-lama, yang penting dapat, yang penting tinggal aja. Cuman kalau misalkan untuk kiri itu tergantung kalian ya guys ya. Jadi kalian itu dibatasin kalau misalkan
nggak dapat, nggak gagal mulu selama 7 kali atau berapa kali gitu kan. Kalian bisa sekolah kalau nggak salah, cuman nggak tahu sih itu benar apa enggaknya. Nah ini yang putih panjang itu nggak boleh ya guys ya, nggak boleh dilintasin atau nggak boleh dilewatin gitu pokoknya kalian. Nah kalau misalkan yang kayak gini yang apa, yang putus-putus itu boleh di overtaking, sama kayak di Indonesia sih sebenarnya ya guys ya. Cuman di sini tuh apa namanya tuh ada nggak boleh parkir 50 maksimum ya kan. Ini ya kalian kalau misalkan mau SIM Jepang itu mesti hafal ini nih, itu ini ada rambu-rambu lalu lintas gitu ya guys ya. Nah ini nanti dia tes ya guys polisinya. Kalau gua kemarin itu polisi yang ngetesnya. Kalau kalian sekolah beda lagi mungkin ya guys ya. Nah kayak gini dia tuh. Ini lurus saja ke Yotsuka, ke Chiba. Jadi enak kan jadinya. およそ300メートル先、左折専用レーンがあります。ご注意ください。 Jadi ini pakai bahasa Jepang ya guys ya. Ini mobil Jepang soalnya dia ada jadi di sini tuh peraturannya banyak sih. Jadi di sini bisa dimatiin ya guys ya kayak yang ini. Cuman gua nggak dimatiin supaya gampang gitu kan, supaya ngingatin aja gitu kan. Kalau di sini tuh mengendarai 2 jam ya guys ya maksimal, udah itu mesti istirahat sih. Cuman itu tergantung pilihan kalian, cuman wajibnya itu istirahat ya guys ya. Seperti itu guys. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya guys ya. Gua juga baru pertama kali sih parkir di Narita ya. Seunik itu ya guys ya. Seikhlas, bukan seikhlasnya, nggak ada itu ya, nggak ada yang ngecek atau nggak ada apa gitu kan, nggak ada apa sih namanya, nggak ada yang nulis plat nomornya kayak gitu sih. Jadi dia itu apa, masukin amplop duitnya, jadi apa, by self gitu ya, sendiri kalian lakuinnya itu. Mungkin bisa jangan gitu kan, bisa, cuman ya gitulah. Gua tadi salah. Oke, tapi nggak apa-apa lah, masih udah benar sekarang. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian nih guys ya. Gua udah mau pulang, ini sekitar sejam 43 lagi sih. Oke guys, thank you very much untuk video kali ini, nontonnya sesering mungkin nih guys ya. Dan nonton juga video sebelumnya. Kalau kalian udah nonton, terima kasih banyak udah nonton video gua. Oke, see you di next video. Bye bye.